teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah teman-teman, apa itu larutan? Bagaimana ya bentuk larutan itu? Seperti apa bentuknya? Jadi, larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan zat pelarut. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti larutan garam, larutan gula, dan lain-lain. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, ternyata suatu larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik karena larutan tersebut mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Di dalam larutan elektrolit sendiri terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah larutan elektrolit kuat yang mengandung banyak ion, dan yang kedua adalah larutan elektrolit lemah mengandung sedikit ion. Yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Karena dia tidak dapat menghantarkan listrik, sehingga dia tidak mengandung ion. Selanjutnya, tidak dapat menyalakan lampu serta tidak menghasilkan gelembung pada elektronnya. Sekarang, kita akan membahas perbedaan lainnya pada larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Yang pertama, berdasarkan alat uji elektrolit, jika pada elektrolit kuat dilakukan percobaan akan menghasilkan lampu menyala dan ada gelombang yang banyak. Yang kedua, zat terlarut pada larutan elektrolit akan terionisasi dengan sempurna. Salah satu contoh dari larutan elektrolit kuat yaitu HCl. Jadi HCl dalam larutannya akan terionisasi sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-. Kemudian, pada larutan elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi alfa sama dengan 1. Artinya jumlah mol terionisasi sama dengan jumlah mol mula-mula. Berikut ini merupakan gambar dari larutan elektrolit kuat. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa lampu menyala dengan sangat terang. Sedangkan pada elektrolit lemah, perbedaannya yang pertama berdasarkan alat uji elektrolit, jika elektrolit lemah dilakukan percobaan akan menghasilkan lampu redup atau bisa jadi tidak menyala. Kemudian memiliki gelembung gas namun sedikit. Yang kedua yaitu zat larut pada larutan elektrolit lemah akan terionisasi sempurna. Jadi, contohnya seperti CH3COOH. Pada CH3COOH, dalam larutannya tidak semuanya berubah menjadi ion CH3COOH- dan ion H3. Yang ketiga yaitu derajat ionisasi atau alfa lebih dari 0 atau kurang dari 1. Ini menunjukkan mol terionisasi lebih kecil dari mol mula-mula. Nah, pada penjelasan tadi, maka teman-teman sudah pada tahu dong, pada gambar elektrolit lemah ini, jika dilakukan percobaan, akan menghasilkan lampu menyala tetapi redup. Selanjutnya, yang terakhir ada non-elektrolit. Perbedaan yang pertama berdasarkan alat uji elektrolit, jika larutan non-elektrolit dilakukan percobaan akan menghasilkan lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Yang kedua, untuk larutan non-elektrolit, zat larut dalam larutannya tidak terionisasi. Kemudian, karena tidak terionisasi, maka derajat ionisasi atau alfa sama dengan 0. Artinya, mol terionisasi sama dengan 0. Yang terakhir, contoh pada larutan non-elektrolit ada urea dengan simbol CH4N2O2 dan glukosa. Untuk lebih jelasnya,
teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Karena larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik, sehingga pada gambar ini dapat dilihat bahwa lampu tidak dapat menyala dan tidak menghasilkan gelembung-gelembung gas. Nah teman-teman, dari penjelasan tadi, pasti teman-teman sudah pada tahu dong apa itu larutan, jenis-jenis larutan, dan pastinya sudah dapat membedakan perbedaan dari larutan elektrolit kuat, lemah, serta non-elektrolit. Jadi, sampai di sini dulu video pembelajarannya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.